Om Swastiastu. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak serta teman-teman sekalian. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai tujuan pembelajaran kurikulum prototipe khususnya di jenjang SMA. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Agung Oktavianti dengan NIM 2112021088 dan rekan saya Putri Daryani dengan NIM 2112021092. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu mengenai definisi kurikulum prototipe, tujuan umum, modul, serta tujuan pembelajaran kurikulum prototipe di jenjang SMA, dan juga kesimpulan dari materi yang akan kami bawakan. Pandemi COVID-19 tentunya memberikan dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan kita, tak terkecuali dalam pendidikan. Hal ini mengakibatkan pemerintah menerapkan kebijakan fleksibel bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum nasional K13, kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Selain itu, terdapat juga kurikulum prototipe yang dikatakan sebagai kelanjutan dari kebijakan pembelajaran sebagai respon dari pandemi COVID-19. Kurikulum prototipe merupakan paradigma baru kurikulum di Indonesia yang selaras dengan program Merdeka Belajar, yang memusatkan pembelajaran para peserta didik di mana diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Sebenarnya terdapat dua tujuan utama mengapa kurikulum prototipe dijadikan opsi, yaitu untuk menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya. Lalu yang kedua yaitu agar proses perubahan kurikulum nasional terjadi secara lancar dan juga bertahap. Walaupun sebagian besar institusi pendidikan menerapkan kurikulum prototipe dalam kegiatan pembelajarannya, setiap jenjang pendidikan memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, penjelasan mengenai modul serta tujuan pembelajaran kurikulum prototipe di jenjang SMA akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Putri, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Gung Okta. Jadi, kelompok kami mengambil contoh modul ajar di SMA Negeri 33 Jakarta Barat. Dalam kegiatan pembelajarannya, institusi tersebut telah menerapkan kurikulum prototipe, misalnya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris dengan konten utama yaitu teks deskriptif. Dengan menerapkan kurikulum ini dalam pembelajaran bahasa Inggris, institusi ini memiliki 3 tujuan pembelajaran dan juga 3 materi, yaitu listening dan speaking. Yang kedua ada reading dan viewing. Yang ketiga ada writing and presenting. Listening and speaking atau menyimak dan berbicara. Dalam materi ini berisikan kegiatan seperti menganalisis dan menangkap makna secara konstekstual, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks lisan berbentuk deskriptif secara kritis, kreatif, dan santun terkait topik lingkungan fisik dan sosial masyarakat dengan tingkat kelancaran dan kecepatan yang optimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melatih listening dan speaking siswa, seperti membaca kamus, membaca novel-novel yang berbahasa Inggris, karena dengan membaca mereka dapat melatih speaking mereka karena mereka sering mengucapkan kata tersebut. Yang kedua, mendengarkan musik juga bisa melatih listening dan speaking. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini, siswa diharapkan mampu untuk memperluas rentang penguasaan kosakata dan struktur gramatikalnya agar mampu berkomunikasi. Kemudian siswa dapat menganalisis ide pokok dan detailnya dalam sebuah teks tertulis, khususnya dalam teks deskriptif. Yang kedua ada reading and viewing atau membaca dan memirsa. Di reading and viewing ini berisikan kegiatan seperti menganalisis, menangkap makna, mengevaluasi fungsi sosial, dan menganalisis struktur teks.
Dan unsur kebahasaan teks lisan dan tertulis berbentuk deskriptif secara kritis, kreatif, dan jujur terkait topik lingkungan fisik dan sosial masyarakat dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Fungsi sosial di sini seperti mengagumi, mengenalkan, mengidentifikasi, mengkritik dalam teks deskriptif. Tujuan yang diharapkan tercapai dari kegiatan reading and viewing ini adalah siswa mampu membaca dan merespon berbagai macam teks secara mandiri, dapat menunjukkan keterampilan merespon teks yang makin kompleks, jelas, dan terperinci, mampu menulis melalui aktivitas yang dipandu dan menyampaikan ide kompleks yang kreatif menggunakan berbagai kosakata dan kata kerja dalam tulisannya yang mencerminkan suatu teks yang kompleks dan juga jelas. Yang ketiga ada writing and presenting atau menulis dan presentasi. Di writing and presenting ini berisikan kegiatan seperti merancang dan mempresentasikan teks lisan dan tertulis berbentuk deskriptif secara lingkungan fisik dan sosial masyarakat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai konteks secara santun, kritis, kreatif, dan mandiri dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Jadi dari kegiatan ini seperti melakukan presentasi yang jelas dan juga lancar. Tujuan yang diharapkan tercapai yaitu dari kegiatan writing and presenting, siswa mampu mengajikan tulisan tersebut dengan cara yang lebih menarik, termasuk ketika melakukan presentasi di hadapan banyak orang dan melakukan interaksi yang bagus dan menarik dengan mereka agar tidak terlalu monoton dan juga kaku. Jadi bagi presenter harus melakukan interaksi dan juga memiliki cara-cara yang menarik agar presentasinya berjalan dengan lancar. Kemudian siswa mampu untuk memperluas rentang penguasaan kosakata, struktur teks yang benar agar mampu berkomunikasi dan juga menentukan ide-ide pokok dan detailnya di suatu teks tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agung Okta. Baik, terima kasih Putri atas pemaparan materinya. Setelah melakukan diskusi mengenai materi yang kami bawakan, kami dapat menyimpulkan bahwa kurikulum prototype merupakan pembelajaran yang tidak hanya bertumbuh pada target materi, namun pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, dengan menitik beratkan pada materi yang lebih esensial. Pembelajaran menjadi lebih baik dengan meningkatkan karakter siswa. Potensi siswa bisa lebih tergali dengan berbagai kesempatan belajar yang menyenangkan, dengan berjuta harapan learning loss dapat dicegah sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.